Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kurpit Purwoto di Prementem News edisi 40 Januari 2022. Berita ini datang dari Kubang, Kabupaten Kampar, Pekanbaru, Provinsi Riau. Seorang warga yang berinisial KR alias Kurpit yang hampir mirip dengan nama saya juga dan bekerja sebagai marketing dan sampai luar daerah merasa sangat kecewa. Pemirsa, menurut penuturan KR alias Kurpit, pada tanggal 9 Januari 2022, saudara KR dituskan untuk penanggung jawab barang dari Pekanbaru Riau menuju Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun. Menurut informasi yang dihimpun dari LM atau lokasi main, saudara KR alias Kurpit sangat kewalahan saat menghadapi rekan-rekannya yang pada saat itu ada 4 orang berinisial AN, SP, dan PH. Kekesalan yang ada pada diri KR alias Kurpit, di antara 4 rekan-rekannya tidak ada satupun yang bisa bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Di saat hari kedua, tepatnya di Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara, saudara KR mencoba lokasi yang ada di sana, yang tepatnya di Parsoburan, yang tidak jauh dari kota Balige. Dan di saat itu juga rekan-rekannya kurang ikhlas menerima lokasi tersebut. Dan di hari yang sama, tepatnya jam 16.30 atau setengah 5, itu rekan-rekan KR mengajak pindah ke suatu daerah yang berada di Tapanuli Selatan. Di saat itu juga Kurpit spontan menjawab, "Bisa saja kita pindah, yang penting Anda bisa mendorong mobil sampai ke Tapanuli Selatan." Dengan alasan di saat itu juga duit tidak ada, minyak mobil sudah res, dan juga utang banyak di rumah makan, tutur KR terhadap rekan-rekannya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Prementem News. Kini saya sudah bersama narasumber di bidang marketing persalesan di Indonesia yang sudah 30 tahun berlayar di dunia persalesan dalam kota, luar daerah, dan sampai luar negara. Dan juga yang sudah pernah mengalami untung dan rugi, dan besar juga kecil. Dan kita juga ada mengundang narasumber, itu Pak Sarwedi Adinoto Purwasetyo, yang sempat lama sebagai driver sales Springbed. Ya, selamat siang Pak Setyo. Ya, siang juga. Dan juga Bapak Torpedo yang sampai saat sekarang ini masih noke barang juga sampai ke luar daerah. Selamat siang Pak. Ya, siang Pak. Gini Pak Sarwedi duluan, biar masyarakat juga pada tahu. Seperti tema kita pada hari ini yaitu hak antara toke dengan sales. Jadi untuk Pak Sarwedi Adinoto Purwasetyo, mungkin Bapak sudah lama berprofesi sebagai supir sales dari dulu sampai mungkin Bapak pensiun seperti saat ini. Bisa jadi Bapak sudah berjuta-juta pengalaman di bidang itu. Begitu juga seperti senang susahnya, mungkin Bapak sudah banyak alami daripada orang-orang yang seperti lagi berjalan saat sekarang ini, seperti saudara-saudara kita yang berada pada saat di Simalungun yang seperti viral pada saat baru-baru ini. Itu menurut Bapak kekurangannya itu di mana Pak? Apakah termasuk tokenya apa supirnya? Coba lu jelaskan. Terima kasih untuk Kurpit Purwoto. Sebenarnya itu kan ada terlalu egois antara satu sama yang lain. Kalau di dalam yang pekerjaan seperti ini, kita harus kompak satu sama yang lain, sama tokenya, supirnya, sama kawan sales juga. Itu tidak bisa ada perselisihan, jadi perjalanan kurang puas. Jadi menurut saya itu sangat penting. Jadi kalau itu sudah timbul ada konflik antara kawan yang berangkat tadi sama kita, ya kita pun jadinya malas ke sana. Jadi tidak ada, rezeki pun agak susah sedikit. Tapi biasanya kalau sudah yang seperti ini terjadi itu yang kena imbasnya itu tokenya. Seperti yang saya alami dulu kan, ada juga pernah saya alami. Saya pernah konflik sama yang sales yang dibawa toke di mobil. Jadi karena kita sudah tidak suka sama sales yang ini tadi itu, ini sebenarnya yang kena imbas mobilnya. Ya terima kasih Pak. Jadi kan Bapak kan sudah lama ini bawa mobil Springbed sebagai supir. Dan Bapak kurang cocok juga sama sales, ibarat seperti yang Bapak sampaikan tadi itu. Terus itu kenapa jadi mobil jadi imbasnya gitu Pak? Kenapa yang contohnya salesnya dipukul atau Bapak pulang kayak gitu Pak? Itulah makanya sebenarnya ini udah ada aturannya dari sananya.
Ibarat sales itu nomor satu, baru tokennya, terakhir itu supirnya. Karena yang untuk menjual barang ini semua itu satu sama satu gitu, itu harus sales satu-satunya. Kalaupun kalau supirnya mau turun, sales juga bisa juga seperti itu. Tokennya pun bisa juga. Tapi kalau yang paling utamanya itu adalah sales. Makanya kalau supir itu nomor 3 kalau di dalam keberangkatan. Karena juga yang ngatur kita itu di lokasi itu supirnya, Mas. Jadi kalau dia suruh mobilnya masuk-masuk, Mas, keluar-keluar. Jadi seperti itu dia, Mas. Baik. Terima kasih Pak Sarwedi Adinoto Praweseto telah menyampaikan mengutarakan semua tentang pengalamannya. Sekarang kita beralih ke Bapak Torpedo yang noke barang sejak dari dulu sampai sekarang juga. Tapi sebelumnya kita telah terhubung kepada Bapak Kurpit yang baru-baru ini sebagai korban ketekoran di Pekanbaru Riau. Selamat siang Pak Kurpit. Ya, halo Pak. Selamat siang Pak. Siang juga. Baik. Kenapa untuk Pak Kurpit, kenapa kok bisa sampai seperti itu Pak? Biasanya itu kan sudah melampaui batas, bisa sampai membawa barang gitu balik ke Pekanbaru. Padahal itu kan sudah diberangkatkan dari Pekanbaru untuk dijualkan di daerah Sumatera Utara. Itu kenapa bisa terjadi Pak? Kok bisa sampai dibawa pulang? Jadi gini loh Pak ya. Memang betul kalau waktu itu memang kita ada agak kesal sedikit. Karena dalam pekerjaan kita itu bukan hanya untuk sendiri. Baik Dan Pak. bukan kalau kita bawa barang, begitu barang itu habis, itu uangnya hanya untuk kita, keuntungannya hanya untuk kita. Karena sistem sama kita Pak, gini Pak ya. Kita bawa barang dari luar daerah ke luar daerah juga gitu. Jadi itu ada sistem persenannya Pak. Iya. Kita membawa kawan sebagai sales, ibaratnya dalam lokasi seorang sales itu menjual kasur kita sebanyak-banyaknya pun, semahal-mahalnya pun, kalau sama kita itu tetap setorannya Pak. Jadi kita itu bawa barang tuh dari Pekanbaru Riau itu sampai ke luar daerah manapun, itu kita kasih setoran 1.100.000 rupiah. Ibaratnya dia jual itu sampai berjuta-juta, itu lebihnya sama dia juga, karena sisa dari 1.100.000 itu baru untuk setorannya dia Pak. Iya. Jadi intinya kalau berangkat itu kita bawa kawan itu bukan untuk sendiri, bukan untuk keuntungan yang bawa barang. Sebaliknya bisa juga hanya untuk keuntungan rekan-rekan kita yang ikut nyales. Sebab ada sebabnya loh Pak. Karena kalau yang nanggung makan itu kan kita. Ibaratnya di lokasi itu rekan kita itu belum dapat duit. Emang ada orang yang mudah merokok bisa tahan merokok Pak? Saya rasa tidak ada. Jadi gimana pun caranya, namanya sudah rekan kita dari jauh sampai ke sini, ibaratnya itu kan pasti kita sudah kasih lah rokok, walaupun tak kita belikan, ya kita beli rokok kita sendiri ya dihisap bersama. Jadi saya katakan tadi itu sales itu bisa dapat untung, dan juga yang bawa barang bisa juga tidak untung Pak, karena sistemnya dalam seminggu dia hanya menurunkan satu. Kita katakanlah harganya 2,5 juta atau 2.500.000 rupiah, itu kan setorannya cuma 1.100.000. Jadi itu sisanya kan 1.300.000, itu kan sama dia aja Pak. Jadi ibarat seminggu itu yang turun hanya itu. Bisa juga yang 1.100.000 habis untuk biaya kita dalam seminggu Pak. Tapi kalau yang sama sales yang 1.300.000 saya rasa belum tentu habis Pak. Iya, baik. Nah, jadi sistemnya seperti itu Pak. Jadi pada saat saya trip yang pernah lalu, yang udah lewat, saya membawa rekan-rekan itu tidak ada memikirkan ke situnya Pak. Ada kita bawa yang training, yang tentunya dia kan masih 0,5% untuk dalam marketingnya, untuk cara penyelesaian. Dan juga kita ada yang satu lagi itu untuk ada yang untuk refreshing. Dan yang terakhir ada juga Pak memang khusus untuk numpang pulang. Jadi saya sebagai yang pernah jual barang ya terpaksa kewajiban harus saya laksanakan Pak. Contohnya kewajiban itu ada. Hak dan kewajiban seperti kami ini berangkat ke lokasi itu ada. Contoh saya katakan, kewajiban yang bawa barang itu Pak, ya contohnya dia harus rela ngasih makan, bayar makan. Itu wajib Pak, tidak bisa. Walaupun sekalipun itu tidak ada barangnya laku, itu adalah sudah kewajibannya. Cuman bukan berarti yang dilaksanakan itu Pak tidak ada haknya juga. Begitu juga hak sebagai pengajar ada juga Pak. Yaitu ya setidaknya adalah rekan-rekan ini bisa menjual barang, ataupun contohnya berseriuslah dalam berjualan seperti itu, biar kita jangan terlalu kena dalam harian. Karena mobil di sini Pak dia pakai minyak, nggak tahu lah kalau di Jakarta sana nggak pakai minyak ya Pak, tapi kalau di sini pakai minyak. Jadi itu uang dari setoran tadi itu juga. Ya, baik. Jadi intinya ya malas-malas lah Pak. Begitu kita bangunkan tidak mau, kita bangunkan dia sebentar, ataupun kalau di sini disebut tokinai. Jadi saya itu sebagai yang bawa barang itu terpaksa sabar juga, karena kalau saya tidak sabar ya gimana lagi, kalau orang itu pulang bisa saya rugi, sebenarnya sama-sama rugi Pak.
Tapi sebenarnya gini lah Pak, seperti pekerjaan kami ini kan termasuk wira swasta, jadi itu nggak begitu dibongkar-bongkar kali lah. Sebenarnya banyak yang mau dikatakan yang lebih parah dari sini, tapi takutnya namanya ini live Pak, nanti orang itu nonton juga, nanti ada timbul sakit hati. Sebenarnya tidak masalah, karena yang saya ucapkan itu kan ada benarnya juga. Terima kasih untuk Kurbit dari Pekanbaru Ria. Pemirsa, jangan kemana, kami akan kembali setelah yang satu ini.